Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Langsung dari studio mini RRI Kabupaten Buol, kami mengudara pada pagi hari ini dan seperti yang sudah disampaikan oleh rekan kami tadi di Toli-Toli, Mariani, bahwa memang persoalan stunting ini masih menjadi persoalan yang tengah mendapat pembahasan serius mulai dari pemerintah tingkat pusat, kemudian pemerintah tingkat provinsi dan juga kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah dan tentunya di wilayah Kota Berkah Buol. Pagi hari ini pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita akan berbincang satu topik, yakni upaya pemerintah Kabupaten Buol dalam menekan angka stunting. Dan untuk membahas hal itu, di studio RRI Mini, pagi hari ini saya sudah kedatangan dua orang narasumber. Yang pertama ada Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli, Bapak Dr. Arianto S. Panambang. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio Sekretaris Dinas Kabupaten Buol. Iya. Siap. Kemudian ada Ibu Lani Irawati Saleh, PLT Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, P2KB P3A Kabupaten Buol. Assalamualaikum Pak Ibu Lani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, kemudian yang ketiga ada tuan rumah ini, Pak Camat Biau, Pak Nasir Andi Maka. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung di kesempatan pagi hari ini di dialog interaktif kita di 0852 4248 6001. Topik kita adalah upaya pemerintah Kabupaten Buol dalam menekan angka stunting. Saya lebih awal ke Dinas Kesehatan, Pak Dr. Anto. Bagaimana catatan kita Dinas Kesehatan terkait dengan angka stunting khusus di wilayah Kabupaten Buol yang memiliki 11 kecamatan? Pak Anto, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa sama-sama untuk membicarakan tentang keadaan stunting di Kabupaten Buol. Dapat kami informasikan bahwa Kabupaten Buol saat ini bersama dengan kabupaten lain ikut mensukseskan program nasional tentang percepatan penanganan stunting. Ya, secara umum dapat kami informasikan bahwa Kabupaten Buol saat ini bersinergi dengan lintas OPD untuk menguatkan garda terdepan dalam penanganan stunting, yakni TPPS ya, Tim Percepatan Penanganan Stunting. Nah, dari situlah kemudian kita bercoba untuk mendistribusikan pekerjaan penanganan ini secara lebih teknis, kira-kira begitu. Apalagi alhamdulillah tahun ini kami memiliki satu instansi baru, ya namanya Dinas P2KB dan P3A. Alhamdulillah kepala dinasnya bersama kita. Nah, dari situlah kemudian secara umum dapat kami informasikan di pendahuluan upaya-upaya terus kita lakukan bagaimana upaya untuk menekan angka stunting ini bisa bersinergi. Upayanya seperti apa Pak Dokter? Oh ya, siap. Secara umum untuk di Kabupaten Buol kita sudah launching Ibu ya tahun 2023 ada namanya Gempur Stunting melalui revitalisasi posyandu. Nah, ini kita punya program inovasi daerah Gempur, Gerakan Penurunan Stunting melalui revitalisasi posyandu. Nah, jadi setelah melakukan analisa terhadap berbagai persoalan, lalu kemudian kita kuatkan tekad ini menjadi satu kalimat begitu, Gempur, Gerakan Penurunan Stunting melalui revitalisasi posyandu. Saya pikir ini sebagai pengantar. Oke, Terima kasih. baik. Saya ke Ibu Lani. Ibu Lani ini sebagai dinas baru, seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Anto, DP 2A, P3A, P2KB P3A, ini juga memiliki peran yang cukup penting dalam menurunkan angka stunting. Intervensi-intervensi yang dilakukan hingga dengan saat ini apa Bu? Sehingga angka stunting ini kita berharap setiap tahunnya akan terus mengalami penurunan terutama di Kabupaten Buol, Ibu Lani. Baik, terima kasih. Selaku pelaksana tugas Dinas P2KB Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, ini dibentuk mulai per 1 Januari 2024. Nah, di mana posisi P2KB atau urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana khususnya itu ada di mana? Di urusan penanganan stunting. Urusan penanganan stunting di sini bahwa Dinas P2KB ini adalah sebagai sekretariat.
sekretariat dari TPPS tadi. Iya. Ya. Nah, tugas dari dinas ini adalah menghimpun dan mengkolaborasikan seluruh elemen-elemen atau stakeholder terkait dengan penanganan stunting di Kabupaten Buol Iya. sebagai pusat sekretariat. Nah, jadi dinas ini sebagai sekretariat itu memfasilitasi pertemuan-pertemuan, rapat koordinasi, kunjungan lapangan, melakukan evaluasi. Nah, itu dia sebagai fungsi dia sebagai perkat daripada seluruh OPD yang terkait dalam atau stakeholder yang terkait dalam penanganan stunting. Selain itu, selain dia sebagai sekretariat, Dinas P2KB ini tentunya ketika kita berbicara stunting, tentunya di awal dari apa? Pranikah. Pranikah. Ya, pranikah. Jadi di sini ada keterlibatan untuk urusan pengendalian penduduk di pranikahnya. Yaitu biasa kita istilah nanti akhirnya katanya beneficiaries-nya itu atau penerima manfaat itu cantin. Iya. Calon pengantin. Nah, itu dia. Nah, di sini tetap bekerja sama kita dengan kesehatan melalui bidan-bidan. Ya, itu untuk apalagi yang di pedesaan ya, di perkampungan untuk mendapatkan itu tentunya kayaknya ini baku seluruh Indonesia melalui pemeriksaan di tempat sebelum kawin. Iya. Ya. Sebelum menikah diperiksa kesehatannya dan kemudian diberi rekomendasi. Atau biasa kita dengar kantin Elsimil ya. Elsimil, ya. Nah, itu dia. Nah, itu sudah kita bekerja sama dan itu berjalan bagus, berjalan baik di Kabupaten Buol. Kemudian selain itu intervensi yang dilakukan atau upaya yang dilakukan itu tentunya diadvokasi. Iya. Ya, diadvokasi melalui KIE ya. Media-media KIE melalui balai-balai penyuluh yang ada di 11 kecamatan. Oke, saya potong dulu Ibu Lani. Ini kenapa harus menyasar calon pengantin untuk memberikan intervensi kepada mereka? Ya. Calon pengantin ini penting sekali karena calon pengantin harus sehat, ya, karena dia akan membentuk keluarga dan juga menjadi calon yang akan membentuk generasi berikutnya. Nah, kalau calon pengantin ini tidak sehat akan berdampak karena stunting ini bukan dari dia lahir, tidak. Dari pertama dia ibu itu sehat, ya. Ibu sehat bukan cuma sehat secara fisik tapi mentalnya juga harus sehat. Ya. Karena kalau tidak salah ya, yang sepengetahuan saya pembentukan kalau physically ya, pembentukan bayi itu karena ibunya bukan di usia muda, ya kita karena ini P3A juga kita sudah memberi pengarahan. Jadi sudah cukup rahimnya, ya, sehingga pembentukan nanti calon anak itu, calon bayi itu bisa tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya. Karena stunting ini kan sejenis kategori adalah orang yang tidak sempurna tinggi badannya dengan umur dan lain, sehingga mencegah baduta, ya, terjadi baduta. Nah, mentalnya karena seingat saya trauma bayi itu bukan nanti dia lahir, tapi semenjak di kandungan. Maka disinilah pengarahan di situ harus diperiksa kesehatan reproduksinya utamanya. Jadi di sini inilah yang membuat kenapa harus calon pengantin lebih dulu, ya. Kalau dia tidak sehat lahir batin, ya. Mungkin ini sangat mempengaruhi proses kehamilan dan lain-lainnya. Nah, itu dia, Pak. Iya, saya ke Pak Camat, Pak Nasirani Maka. Pak Camat, catatan kita untuk Kecamatan Biau seperti apa, Pak? Angka stuntingnya dan intervensi-intervensi yang dilakukan seperti apa, Pak Camat? Apakah sama juga dengan DP3A, dengan Dinkes yang kita lakukan? Karena Camat adalah Ketua TPPS di tingkat kecamatan. Bagaimana upaya kita untuk menekan angka stunting itu, Pak Camat? Iya, baik. Terima kasih. Kecamatan selaku camat tentunya visi kami lebih ke mengkoordinasikan setiap kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah ke instansi-instansi terkait. Nah, tidak terkecuali soal masalah penanganan penurunan angka stunting yang ada di wilayah Kecamatan Biau. Di Kecamatan Biau untuk inputan bulan Juli untuk 2024 itu
sedikit meningkat dari 121 per April, inputan April itu menjadi 138 berdasarkan data dari Puskesmas. Ada kenaikan. Ada angka kenaikan sedikit. Ini karena memang sasaran kita yang ada di wilayah Kecamatan Biau sekitar lebih dari 3.000 sasaran yang mestinya harus datang ke Posyandu. Nah, yang kemudian juga dari angka ini untuk 7 kelurahan memang variatif. Ada yang bertambah, kemudian ada juga yang berkurang. Misalnya di Kelurahan Buol dari 36 menjadi 44, kemudian Bugis itu inputan April ke Juli. Jadi tahun 2024 ini 2 kali penginputan per April dan Juli berdasarkan data dari Puskesmas, dari Gizi. Kemudian Bugis dari 13 ke 14, kemudian Leok 2 dari 22 ke 21, Leok 1 dari 8 21, kemudian Kelurahan Kali 9 ke 15, Pulango 20 justru menurun ke 12. Kemudian Kemalikon 13 menurun ke 11. Ini kenapa terjadi angka variatif ini? Iya. Karena kalaupun ada kelurahan yang kemudian angka stuntingnya menurun, berarti intervensi kita berhasil terkait pemberian makanan tambahan PMT, kemudian juga susu pabrikan. Yang kemudian kenapa bertambah? Karena yang kadangkala di inputan sebelumnya di per April itu sasaran yang tidak sempat datang ke Posyandu pada saat itu, tetapi pada saat bulan Juli kemudian mereka datang. Ini yang kemudian juga menjadi bagian daripada kerja-kerja kecamatan untuk lebih memaksimalkan soal masalah penanganan stunting di Kecamatan Biau, karena besarnya jumlah sasaran yang ada di wilayah kami, yang kemudian bagaimana sasaran itu agar bisa datang secara keseluruhan, datang secara serentak di setiap di seluruh posyandu yang ada di 7 kelurahan. Itu upaya-upaya yang kami lakukan. Kemudian adapun hal-hal yang kami lakukan di Kecamatan Biau, ini yang sudah kami lakukan, mengerahkan kader posyandu dan TPPS di 7 kelurahan untuk menghayo-hayo masyarakat untuk datang ke posyandu melalui pemberian informasi langsung, kunjungan rumah ke sasaran, melalui fasilitas umum, melalui masjid dan melalui media sosial. Ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah kecamatan sampai di kelurahan. Kemudian penyelenggaraan posyandu yang memiliki daya tarik bagi ibu dan anak. Misalnya tempat posyandu didekorasi seperti acara ulta. Nah, seperti itu agar nanti anak-anak mau dan ibu-ibu juga punya daya tarik untuk datang. Ini alhamdulillah sudah dilakukan oleh pemerintah kecamatan sampai di tingkat kelurahan. Kemudian pembinaan kepada tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan, kader, PKK dan kader KB sekecamatan Biau. Pemberian makanan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita stunting di 7 kelurahan. Melakukan pemantauan rutin, melakukan edukasi, melakukan audit kasus stunting pada anak stunting di Kelurahan Pulango, Kalibol, Leok 1 dan Kampung Bugis. Melakukan audit pada ibu hamil di Kelurahan Leok 1 dan Kelurahan Kali. Kemudian memfasilitasi pemberian bantuan sosial pada balita dan ibu hamil di 7 kelurahan. Melakukan polisi ASI dengan cara melakukan kunjungan rumah pada ibu menyusui di Kelurahan Bol. Ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Bol. Tidak lepas juga pemerintah Kelurahan Bol dalam rangka juga bagian daripada penyelenggaraan lomba kelurahan yang alhamdulillah Kelurahan Bol menjadi wakil daripada Provinsi Sulawesi Tengah untuk lomba kelurahan tingkat nasional. Ini yang terakhir memfasilitasi pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri di 7 kelurahan. Ini yang kemudian langkah-langkah dan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah kecamatan. Baik, saya ke Pak Dr. Anto, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buol. Masih ada persepsi di tengah kita dan juga masih ada semacam standar yang berbeda-beda. Penetapan stunting itu. Mungkin di Dinas A standarnya seperti ini, kemudian di Dinas B standarnya seperti ini. Nah, bagaimana menyamakan persepsi ini agar angka stunting di lapangan ini kita bisa tekan? Artinya biasa ada anak pendek, tetapi dia lincah, pintar dan lain sebagainya, tetapi masuk kategori stunting. Artinya standar ini yang
tidak sama. Persepsi ini yang kita mau samakan. Seperti apa yang kita lakukan, Pak Anto? Iya, saya pikir ini penting untuk diketahui bersama karena jangan sampai nanti persepsi umum ini berkembang liar, tidak terkondisi, tidak terkendali maksudnya, sehingga orang berpersepsi bahwa kerjaannya TPPS ya, atau kerjaannya Pak Camat, atau kerjaannya pemerintah ini bakal kasih stunting orang. Yang kira-kira sederhananya begitu. Nah, dalam upaya untuk menyamakan persepsi itu, kita informasikan bahwa pengukuran ini terstandar. Setiap pelaksanaan posyandu, para kader posyandu itu melakukan pengukuran, dan itulah yang akan diinput pada sistem. Nah, ketika diklik berdasarkan tinggi, berat badan, dan pemeriksaan lainnya, dia akan muncul bahwa bayi ini atau anak ini mengalami stunting. Nah, satu di antaranya kita upayakan bersama upaya alat ukur. Ya, alat ukur yang digunakan yang namanya antropometri itu seragam untuk seluruh posyandu yang ada di Kabupaten Buol. Nah, dan alhamdulillah melalui bantuan dari pemerintah daerah, kemudian advokasi lintas sektor kami ke pemerintah pusat, untuk tahun 2023 kemarin 154 ya kurang lebih posyandu di Kabupaten Buol sudah memiliki alat yang namanya antropometri. Nah, alat ini dia bisa mengukur berat, bisa mengukur tinggi, sehingga tidak ada lagi yang pakai alat-alat konvensional. Nah, dengan standarisasi alat pengukuran yang disebut antropometri, kita berharap dari ujung Buol sampai di ujung berikutnya, semua desa atau semua posyandu melaksanakan pengukuran dengan standar alat yang ada. Jadi, mohon maaf, pengukuran melalui timbangan berat badan yang umum, melalui, mohon maaf, ada yang dibilang dacing, ayunan, dan lain-lain, tidak lagi. Kita sudah menggunakan antropometri yang terstandar. Artinya ini tidak bisa dibohongi datanya. Iya, artinya dengan kesamaan alat yang digunakan di setiap posyandu, kita ingin menjaminkan bahwa validasi angka yang akan diinput seragam, minimal untuk di Kabupaten Buol. Baik, ditahan dulu Bapak Ibu narasumber, pendengar dan pemirsa RRiNet dimanapun Anda berada. Masih bersama kami langsung dari studio mini RRI Kabupaten Buol, dialog pagi hari ini, upaya pemerintah Kabupaten Buol dalam menekan angka stunting. Kita jeda dulu, kita dengarkan yang berikut ini sebelum kita lanjut. Jangan kemana-mana. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. RRiNet, kami hadir dengan ragam informasi,
dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, langsung dari studio mini RRI Kabupaten Buol di pagi hari ini. Dialog lintas pagi, Toli Buol dan Parigi Motong, edisi hari ini, hari Selasa. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, Anda dapat masuk, bergabung, berbincang bersama dengan ketiga narasumber kami yang hadir di studio mini RRI di Kabupaten Buol pada kesempatan kali ini. Ada Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, ada Pak Dr. Arianto Panambang, kemudian ada Pak Camat, Pak Nasiran Dimasa, kemudian ada Ibu Lani Irawati Saleh, PLT Dinas Pendidikan Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, P2 KBP 3A Kabupaten Buol. Di 085242486001 Anda dapat masuk, dapat bergabung dan berbincang-bincang bersama dengan ketiga narasumber kami. Pagi hari ini kita bahas soal bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Buol dalam menekan angka stunting. Karena memang ini adalah pekerjaan rumah setiap daerah, setiap kabupaten, termasuk Kabupaten Buol. Dan ini juga menjadi ancang-ancang dari pemerintah pusat tentunya agar bagaimana angka stunting di setiap daerah. Lebih khusus kita di Kabupaten Buol, angka ini bisa ditekan. Tadi upaya-upaya sudah dilakukan oleh dinas terkait di wilayah Kabupaten Buol. Anda kami undang atensinya di pagi hari ini untuk berbincang bersama ketiga narasumber kami, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya kembali ke Ibu Lani. Memang generasi muda ini kita perlu beri pemahaman bagaimana sebenarnya mereka yang ingin melaksanakan pernikahan lebih awal diberi pemahaman, edukasi agar seperti yang Ibu Lani sampaikan tadi bahwa angka stunting ini dimulai dari mereka calon pengantin. Nah, ini edukasi seperti ini terus kita lakukan Ibu ya kepada masyarakat kita, apalagi ke calon pengantin seperti itu Ibu ya. Iya Pak. Jadi penting sekali karena kita bonus demografi di Kabupaten Buol itu cukup tinggi ya, apalagi di generasi Z kita ya, itu sekitar 44%. Kita memang banyak generasi mudanya. Nah, ini penting. Bagaimana upaya kami di sini untuk melakukan KIE? KIE ini kita ini sekarang lagi bergerak yaitu melalui penyuluh-penyuluh kita, Lokmin itu Lokakarya Mini dilakukan ini. Kita itu sudah bergerak dari berapa ini tentang bagaimana stunting dan juga kemarin juga tidak lupa dengan polio. Ya, polio yang isu terakhir yaitu kita udah kerjakan secara serentak juga dan itu 100% sudah kita laksanakan dan tidak ada kasus. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana siapa ujung tombak kami untuk membantu dinas ini, dinas P2 KB P3A, yaitu kami melalui PIK-R ya, PIK remaja kita sudah membentuk sekolah-sekolah yang paham kependudukan ya, dari tingkat SMP ini kami udah bergerak dari bulan Juni kemarin, yaitu kita membentuk PIK-R di sekolah-sekolah SMP ya, bukan di SMA dulu. Kita mulai dari SMP, kemudian kita juga menggerakkan yang namanya forum anak ya. Forum anak kebetulan dinasnya udah bergabung ya. Jadi forum anak ini kita sudah membentuk, kita akan melakukan gerakan masif ini. Mungkin kita akan mulai setelah di ulang tahun daerah lagi, kita akan melakukan secara masif dan turun ke kecamatan-kecamatan yang mana mereka yang menjadi ujung tombak dan mereka yang berbicara, bukan kami. Kami cuma supporting aja di sini. Sehingga betul-betul ada langkah-langkah positif yang diambil, ada pembelajaran yang baik, best practice kepada calon-calon pengantin ini ya, di tingkat usia minimal di bawah 19 tahun ya, di situ. Nah, ini penting di usia anak sekolah, kasih lihat karya bagaimana sejenak melupakan get-get ya, melupakan itu dia, dan insya Allah nanti secara masif kita akan juga memulai bagaimana salah satu get ini yang tidak selalu main gamenya di mana dipakai Android ya. Nah, ini kita akan hindari dengan kreativitas talenta anak muda Buol. Nah, ini ada banyak, cuman memang selama ini minta maaf kepada masyarakat Buol, ruang untuk anak itu ternyata panggungnya agak kurang. Nah, kurang. Sehingga melalui
ketika kita melihat mencermati saya di pelaksana tugas, saya mencoba membuka, kita mulai dengan kegiatan di forum anak Hari Anak Nasional Hari Anak kemarin. Nasional, iya. Nah, ternyata luar biasa. Nah, ini kita support lagi untuk dalam rangka bagaimana anak-anak ini jadi duta kami, ya, duta kami untuk turun ke kecamatan-kecamatan. Iya. Tapi tidak dengan catatan tidak mengganggu jam belajar mereka. Belajar, betul. Itu kita usahakan. Nah, kalau umpamanya terganggu jam belajar, mau tidak mau tapi tidak secara signifikan itu habis waktunya di situ. Nah, ini dia, Pak. Kemudian saya juga di luar anak-anak tersebut, saya juga turun-turun ke kecamatan untuk membentuk itu yang namanya sekolah siaga kependudukan, Iya. sekolah ramah dan peduli anak. Dan ini kami juga sudah bekerja sama dengan Dinas Dikbud, ya. Dikbud, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, bukan cuma urusan kekerasan terhadap anak, Iya. ya, tetapi bagaimana juga karena kekerasan perlindungan ya lebih banyak kasus seksual, Oke. kasus perundungan. Maka dengan ini kita mulai dari situ, jangan sampai banyak orang usia nikah dini, Nikah gitu dini, kan, nikah iya. dini. Nah, inilah kami mulai menggerakkan anak-anak kita yang tergabung di forum anak, PIKR, atau klub-klub kelompok-kelompok anak yang berekreasi kita. Nah, ini kita akan coba nanti main game, Iya. ya, main game gabungan monopoli ular tangga, Iya. dan itu kita mau lombakan. Kita mau lombakan supaya sejenak meninggalkan Android. Android. Ya, itu dia. Itu upaya-upaya yang kita lakukan dalam rangka pencegahan nikah dini dan juga pencegahan sekaligus pencegahan stunting. Masih banyak upaya-upaya dinas kami yang sementara bergerak, Iya. yaitu salah satu juga penyediaan makanan sehat, ya, di lokus atau lokasi Kampung KB, Iya. ya, bukan KB sekarang, keluarga bahagia. Iya. Nah, keluarga bahagia dengan sekarang kita sudah turun SK penetapan seluruh desa 108 tambah 7 kelurahan itu menjadi seluruhnya lokus daripada kampung keluarga bahagia. Ya, ini dia, dan ini juga kemarin memang menghambat, Pak. Iya. Menghambat ketika tidak kecocokan antara lokus kita tentukan stunting, ternyata tidak sesuai dengan lokus Kampung KB. Akhirnya kami menginisiatif meminta petunjuk dari provinsi dan pusat, apa bisa kami mencanangkan bahwa kami seluruh desa di Kabupaten Bool harus menjadi itu. Nah, oleh Bupati juga mensupport, akhirnya turun surat keputusan Pak Bupati, Iya. untuk mencanangkan seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Bool menjadi kampung bahagia, sehingga semua bisa kita intervensi. Oke. Barangkali Baik. begitu. Baik, saya ke Pak Camat. Pak Camat, ini apa kendala yang kita hadapi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat kita, khususnya di Kecamatan Biau ini, bahwa stunting ini kita perangi secara bersama-sama. Artinya bukan hanya tugas instansi terkait, Dinkes, DP2A, KB, kemudian juga camat, tetapi peran kita bersama seluruh stakeholder yang ada di Kecamatan Biau. Ini apa kendala yang kita temui dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat kita, Pak Camat? Selama ini baik pemerintah kecamatan Hmm. maupun kelurahan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat utamanya integrasi dan secara dini Iya. dari masyarakat ini dan kelurahan itu adalah prinsipnya karena setiap pendidikan satu dia dengan cepat, Iya. maka disampaikan secara lurah bagi yang belum sesuai umur yang sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang pernikahan, maka kelurahan Bisa. jangan sampai mengeluarkan N1 N2 yang tidak dapat diproses melalui KUA. Kami juga sudah rapat lintas sektor untuk bersama-sama bisa mendeteksi lebih dini masyarakat yang berpotensi untuk bisa melakukan pernikahan Iya. secara Tapi dini. terkadang muncul persepsi di tengah masyarakat kita bahwa stunting ini adalah aib, sehingga mereka tidak mau menyampaikan ke dinas-dinas kesehatan, P2A, KB, kemudian juga pemerintah kecamatan untuk diberikan intervensi seperti itu. Ini ada juga kah seperti itu di Kabupaten Bool? Ya. Kalau khususnya di Kecamatan Biau,
persepsi masyarakat atau anggapan masyarakat bahwa stunting ini seperti penyakit-penyakit yang lain, sehingga memang itu merupakan satu kendala bagi kami untuk supaya bisa menghayu-hayu masyarakat, utamanya sasaran yang lebih dari 3.000 sasaran itu untuk datang ke Posyandu. Ketika berdasarkan hasil pengukuran di Posyandu melalui alat antropometri yang seperti yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Dinas Kesehatan, ini begitu masuk data bahwa anaknya stunting, ini dianggap sebagai aib bagi keluarga. Dan mereka tidak mau datang lagi. Untuk berikutnya tidak mau datang lagi. Padahal sebenarnya kita lebih menginginkan mereka untuk intens setiap bulannya untuk datang, agar kami juga bisa melakukan pemantauan, kemudian mengintervensi langsung, bahkan bisa mengunjungi ke rumah-rumah yang sudah terdata secara bahwa di setiap kelurahan itu ada masyarakat yang atau baduta yang stunting. Itu barangkali. Artinya sudah ada intervensi demi intervensi yang kita lakukan oleh pemerintah kecamatan. Iya. Saya ke Pak Dr. Ranto. Pak Dr. Ranto, ini kan Dinas Kesehatan juga, artinya sekali lagi bahwa ini bukan hanya tugas satu instansi, tetapi tugas kita bersama. Nah, dari Dinas Kesehatan tentunya ada juga kendala-kendala yang ditemui dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ayo, mari kita perangi secara bersama-sama stunting ini. Kendala apa yang kita temui selama ini, Pak Dr. Ranto? Secara umum dapat kami sampaikan di setiap program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah, selalu saja kita sadar dulu dari awal bahwa pasti selalu di antara pendukung dan penentangnya. Tapi saya selalu berkeyakinan bersama tim teman-teman lintas sektor gitu bahwa orang yang setuju itu pasti lebih banyak daripada orang yang tidak setuju. Kalau kita masuk kepada orang yang setuju, lebih banyak karena mispersepsi antara kita dengan mereka. Dua hal yang kadang menjadi pemicu terkait dengan stunting ini. Yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Kepala Dinas P2KB, P3A, dan Pak Camat bahwa masih ada masyarakat kita, mungkin lebih kita sebut oknum saja karena kecil sekali ya. Jadi masih ada yang beranggapan bahwa stunting ini aib, itu nomor satu. Sehingga kalau ketahuan kayak hancur segalanya, gitu ya. Itu satu. Karena dia oknum, orangnya mudah kita sasar, langsung kita lakukan pendekatan, kita silaturahim. Karena yang jangan sampai persepsi ini menular. Betul. Apalagi kalau berada di pemikiran tokoh, kan kira-kira begitu. Betul. Ya, influencer, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, kita ingin sampaikan juga kepada mereka stigma yang buruk bahwa stunting itu penyakit. Bukan. Stunting itu bukan penyakit. Dia bisa diintervensi, dia bisa diperbaiki. Karena dia cuma gangguan pertumbuhan, perkembangan pada usia 1000 hari pertama kelahiran. Sehingga kalau kita bisa optimal menyasar mulai dari persiapan kehamilan tadi sudah disampaikan, mempersiapkan usia pernikahan, melakukan ANC, melakukan kunjungan ke Posyandu, maka upaya-upaya yang selama ini menjadi penyebab stunting bisa kita lakukan intervensi dini. Kan penyebabnya cuma penyebab langsung dengan penyebab tidak langsung. Penyebab langsungnya itu misalnya dari keadaan ibu yang kurang baik misalnya, karena tadi disebutkan terlalu dini menikah, kemudian terlalu dekat jarak pernikahan sudah gandeng, gendut lagi kan kira-kira begitu. Nah, kemudian ada juga masalah di gizi yang kurang, ya itu kan bisa diintervensi. Belum juga ada tentang pola asuh, mohon maaf, di masa-masa baduta itu penting sekali pendampingan langsung dari ibu, dari bapak, yang saat ini bagi sebagian kecil orang mempercayakan semuanya kepada anak tunggal, bahkan menitipkan kepada orang tua sebagai baby sister. Nah, masa-masa tumbuh kembang itulah yang kemudian kalau oleh orang tua kandung, oleh orang tuanya langsung mendampingi, tentu dia akan lebih mendekatkan upaya pemenuhan kebutuhan daripada kesenangan. Nah, saya pikir dua kata kunci ini kita harus pegang dan akan selalu kita temui di setiap pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan. Kita ingin tegaskan melalui kesempatan ini, pertama stunting bukan aib, sehingga tidak ada yang perlu ditakuti, tidak perlu yang ditutup-tutupi. Kemudian yang kedua, ini bukan penyakit. Karena dia bukan penyakit, maka upaya-upaya intervensi itu tidak banyak berhubungan dengan obat-obatan, justru dengan makanan, dengan perubahan gaya hidup, dengan memperbaiki mindset. Dan ingat,
bahwa bukan cuma beliau yang begitu. Iya. Ya, ada banyak orang. Di dunia saja ada 168 juta yang stunting dunia. Indonesia 8 juta di antaranya itu ada di Indonesia. Jadi jangan merasa sendirilah, kira-kira begitu. Kita berkolaborasi, kita ingin supaya anak-anak kita menjadi generasi emas di tahun 2045. Ya, artinya ini yang terus kita lakukan dari Dinas Kesehatan, kemudian dari P2KB, P3A dengan pemerintah kecamatan, terus berkolaborasi di lapangan selama ini, Pak. Iya, alhamdulillah saat ini pun berlangsung Lokakarya Mini di tingkat kecamatan untuk melihat progres kegiatan intervensi yang dilakukan di setiap desa dan kelurahan. Nah, di forum Lokakarya Mini tingkat kecamatan kita akan bicarakan permasalahan stunting di setiap desa dengan kendala-kendala yang dihadapi. Nah, disitulah kemudian bertemu para pemangku kebijakan di tingkat kecamatan, teman-teman dari kabupaten yang lintas sektor bisa menghadiri, sehingga betul-betul tindak lanjut permasalahan di setiap kecamatan disesuaikan dengan problem utama yang muncul. Nah, sekarang sudah berjalan hari ini di Kecamatan Bukal dan sore di Kecamatan Tiloan. Nah, ini kita tadi sampaikan Kepala Dinas P2KB P3A itu kita supporting, kemudian kita kita ambil seluruh permasalahannya, lalu kita petakan bagaimana solusi agar supaya segera dilakukan intervensi. Tetapi kalau catatan kita mungkin di Kabupaten Buol dari 11 kecamatan, ada tidak mungkin kecamatan-kecamatan yang memang tinggi angka stuntingnya sampai dengan per Agustus ini, Pak Dr. Ranto? Iya, secara umum untuk tahun 2024 sesuai dengan keputusan Bupati per Desember kemarin ada 17 desa, ada 17 desa yang menjadi lokus pekerjaan kita. Itu 2025 atau 2024? 2024 ini. Dan saya yakin ini lebih pada bagaimana upaya segenap stakeholder di tiap desa untuk mulai dalam tanda kutip ya open mind ya, bahwa tadi ini bukan aib, ini bukan penyakit, sehingga begini, ketika semua ada bayi yang masuk dalam usia baruta kira-kira, wajib hadirkan dia di posyandu. Biarlah di situ nanti akan memilah ini yang gizi kurang, ini yang gizi buruk, ini yang sehat, sehingga masing-masing anak berdasarkan hasil kegiatan di posyandu itu mendapatkan intervensi yang tepat. Nah, yang jadi masalah kemudian sekarang, kita kan belajar dari data tahun-tahun sebelumnya, dari target yang ditetapkan untuk disasar di tahun berkenaan itu untuk datang di posyandu, memang per 31 Desember tahun berjalan belum semuanya, masih ada gap sekitar kalau kemarin 10.000 yang datang baru sekitar 7.000, masih ada kan 3.000-an lebih yang belum datang. Nah, kita ingin yang tidak datang ini dengan segala macam alasannya, ayo kita hayo sama-sama. Nah, artinya kita ambil keputusan setelah di posyandu. Nah, tidak ada ruginya, kan di situ tidak diapa-apakan. Kita periksa, kita berikan intervensi, bahkan ada bantuan susu, ada bantuan makanan tambahan. Dia lebih memiliki banyak wawasan ketika anaknya bermasalah. Nah, ini yang kita hayo-hayo terus, bahwa di situ bukan pengadilan, atau di situ bukan tempat pengambilan vonis dan lain-lain. Justru di situ dia bisa berinteraksi, berbagi, kemudian saling menguatkan. Artinya membuka wawasan dan pikirannya masyarakat kita. Dan kami selalu yakin mispersepsi itu yang menjadi sumber utama penolakan dari beberapa oknum terkait program stunting ini. Betul. Baik, pendengar dan pemirsa RRiNet dimanapun Anda berada, masih bersama kami langsung dari studio mini RRI di Kabupaten Buol pagi hari ini, upaya pemerintah Kabupaten Buol dalam menekan angka stunting. Anda kami undang partisipasinya, pendengar dan pemirsa RRiNet dimanapun Anda berada, di 0852 4248 6001, tentunya untuk berbincang bersama dengan ketiga narasumber kami yang hadir di studio mini RRI Buol pada kesempatan kali ini. Ada Pak Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, Bapak Dr. Arianto S. Panambang, kemudian ada Pak Camat Biau, Pak Nasirani Maka, kemudian juga ada Ibu Lani Irawati Saleh, PLT Dinas Pengadilan Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, P2KB P3A Kabupaten Buol. 085242486001. Kita jedah dulu pendengar dan pemirsa RRiNet dimanapun Anda berada. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan.
perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di pagi hari ini. Perdana langsung dari studio mini RRI di Kabupaten Buol. Pendengar, sebenarnya masih banyak yang coba kami ingin gali dari ketiga narasumber kami, namun durasi waktu yang membatasi kita. Tapi sebelum berpisah, saya ingin ke Ibu Lani Irawati Saleh memberikan closing statement-nya terkait dengan dialog kita di pagi hari ini. Silakan, Ya. Ibu. Baik, dalam penanganan stunting kita perlu elaborasi kolaborasi untuk seluruh stakeholder Kabupaten Buol, karena ingat, stunting itu bukan aib, stunting itu adalah perlu kita tangani sehingga kita bisa membentuk generasi yang mantap, generasi maju, generasi berkualitas, dan generasi emas. Nah, karena kalau kita bicara generasi emas 2045, nah kalau mau maju, lebih cepat maju dari 2045, mari kita berkolaborasi, bergandengan tangan, kita sama-sama tangani stunting dengan baik. Yang kemudian semua upaya yang dilakukan oleh dinas kami, yaitu terutama kepada anak-anakku yang masih sekolah di Kabupaten Buol ini, jangan dulu berpikir untuk kawin atau nikah dini. Ya, mari kita berkarya, mari kita tunjukkan kepada Kabupaten Buol atau kepada Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia maupun dunia, bahwa anak-anak Buol adalah anak-anak hebat. Sehingga mari kita tidak berpikir macam-macam dulu, mari kita berkarya, menyelesaikan pendidikan kita, sehingga ketika kita udah mapan, baru kita berpikir nikah di usia yang tepat. Barangkali itu saja yang bisa saya katakan di closing statement saya ini, karena kalau berbicara stunting masih banyak yang belum kita sempat katakan apa saja program pemerintah daerah. Masih ada, kita mulai dari memverifikasi data, data ini bagaimana bisa valid, itu salah satu kendalanya juga. Kita sudah pakai stunting ya, yang kita udah adopsi di Sumedang.
yang itu kita sudah kerjasamakan dengan Kominfo. Kemudian masih banyak upaya-upaya lain yang Kabupaten Bool ini kerjakan. Supporting anggaran untuk ini cukup besar. Tahun 2023 kita supporting kurang lebih 23 miliar. Nah, mudah-mudahan dengan 23 miliar itu tidak cuman menurunkan 2 digit ya, dari hasil 2003 dari 32 menjadi 30. Mudah-mudahan 2024 dengan supporting yang luar biasa, dan ketika seluruh stakeholder bisa bekerja sama dengan baik, maka saya pikir kita akan cepat menurunkan, walaupun itu orang katakan nonsen. Tetapi kalau kita berupaya, tidak ada yang tidak mungkin. Pasti bisa. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ke Pak Dr. Anto, saya ke Pak Camat. Silakan Pak Camat, closing statement-nya. Baik, terima kasih. Untuk wilayah Kecamatan Bias, saya selaku camat menghimbau kepada seluruh masyarakat yang baik ibu hamil maupun yang punya bayi baduta untuk setiap bulannya datang ke Posyandu. Sekali lagi bahwa stunting itu bukan aib, ini adalah untuk memberikan kepada anak-anak kita agar kedepannya Kecamatan Biau bebas dari stunting menuju kabupaten yang lebih baik dan Indonesia emas. Barangkali itu saja untuk closing statement dari saya selaku Camat Biau. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Dr. Anto, silakan closing statement-nya dan himbauannya kepada masyarakat kita di Kabupaten Bool. Siap. Pemirsa di mana saja berada, penanganan stunting adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kolaborasi, dengan kebersamaan 3 unsur, komitmen yang kuat para pemangku kebijakan, kemudian yang kedua program dan kegiatan yang tepat, serta kesadaran masyarakat untuk mengambil bagian dalam upaya ini, insya Allah kita ingin memastikan bahwa setiap anak bisa tumbuh dan berkembang secara sehat untuk memaksimalkan potensinya. Oleh karena itu, dengan kebersamaan dalam penanganan stunting, kita ingin memberikan jaminan, khususnya di Kabupaten Bool, bahwa generasi emas 2025 insya Allah 2045 kita bisa raih, dan sekarang kita sementara meniti jalan menuju ke sana. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu narasumber sudah berkenan hadir di studio mini RRI Kabupaten Bool. Ada Pak Sekretaris Dinas Kesehatan, Pak Dr. Arianto Ispanambang, ada Pak Camat Biau, Pak Nasirani Maka, kemudian ada Ibu Lani Rewati Saleh, PLT Dinas P2KB P3 Kabupaten Bool. Sekali lagi, yang kita perbincangkan semoga bermanfaat kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Bool yang tersebar di 11 kecamatan. Artinya, stunting ini bukan aib dan ini bisa diobati, dan tentunya keterbukaan dari masyarakat kita untuk memberikan informasi-informasi kepada instansi terkait, kepada kecamatan dan lain sebagainya yang ada di wilayah Kabupaten Bool. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini, saya Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.